daripada firman-Mu yang begitu hidup, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa kami ya Tuhan. Kami juga boleh melihat bagaimana firman-Mu begitu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup menyelidiki hati kami yang terdalam. Namun kami juga melihat bagaimana firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, sukacita bagi kami. Itulah keajaiban daripada firman. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti saat kami membaca, saat kami merenungkan. Ajar kepada kami mendapatkan sesuatu yang boleh kami katakan, Tuhan, aku mau melakukan ini. Kami mohon Roh Kudus untuk berbicara, memberikan hikmat pengertian kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kebenaran firman. Amin. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, pembelajaran kita dari Mazmur nomor 119. Apakah mau dibacakan semua? Mazmur 119, nanti jam 11 baru selesai bacanya, khotbahnya ya kurang lebih 2 jam, jadi pulang jam 3 sore gitu ya. Mari kita melihat saudara-saudara, Mazmur nomor 119 gitu ya. Ayatnya, ayat pertama, ayat yang kedua, dan ayat ke-11. Akhirnya lega ya, cuma 3 ayat ya. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari versi terjemahan yang kedua. Jangan khawatir, aplikasi Bapak Ibu boleh dilihat, tapi kita akan membaca bersama-sama 3 ayat ini ya. Dari terjemahan Alkitab versi yang kedua, yang terbaru. Mari kita boleh membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kita itu tahu ya ada yang namanya buku petunjuk. Buku petunjuk itu penting sekali. Entahkah kita membeli alat, membeli sebuah barang, buku penuntun atau petunjuk itu sangat penting karena disitulah kita akan ngerti penggunaannya secara tepat. Di dalam buku petunjuk itu kita mengetahui bagaimana menggunakan barang itu secara maksimal. Menggunakan alat itu dengan baik. Hal-hal penting itu saudara seringkali kita bisa mengabaikannya. Tetapi kalau kita melihat kembali, apalagi itu barang baru yang kita belum pernah tahu, maka saudara yang terjadi kita perlu yang namanya buku petunjuk. Nah, contoh kita punya handphone. Sekarang ini handphonenya itu adalah disebut dengan smartphone. Ya, smartphone artinya itu telepon yang pinter gitu ya. Dan kemudian diembel-embelin bukan hanya smartphone, tetapi juga yang namanya flagship. Udah smartphone tambah flagship. Artinya saudara, kalau itu smartphone jenisnya flagship, barangnya tentu saja premium, aplikasinya tentu saja yang bagus. Masalahnya adalah seberapa tahukah kita ketika kita memiliki smartphone yang flagship? Jangan-jangan HP yang canggih, pinternya itu saudara hanya dipakai untuk WA-an, hanya dipakai untuk foto-foto, hanya untuk lihat sosmed, Instagram, Facebook, saudara, atau mungkin untuk jepret sana, jepret sini. Wes selebihnya enggak dipakai apa-apa lagi. Saudara, amat sangat disayangkan kalau saudara punya smartphone flagship. Hanya dipakai untuk scroll lihat gambar-gambar doang. Mah, handphone yang biasa aja sudah bisa, betul enggak? Smartphone yang flagship itu saudara memang dirancang supaya benar-benar kita bisa menggunakan itu dengan maksimal dan sangat menolong dan membantu kita. Nah sekarang saya mau langsung masuk kepada satu bagian.
Bagaimana dengan firman Tuhan? Bagaimana dengan Alkitab yang kita miliki? Saudara, Alkitab yang ada di tangan kita, atau kemudian kita mendownloadnya di smartphone kita. Saudara, Alkitab ini adalah kaya akan kebenaran Allah. Alkitab ini saudara-saudara berbicara tentang yang namanya hatinya Allah. Alkitab ini sedang berbicara saudara-saudara untuk menunjukkan siapa Allah yang sesungguhnya. Supaya kita mengerti apa yang sesungguhnya Allah kehendaki untuk kita mengerti. Saudara, di dalam firman Allah, di dalam Alkitab ini saudara, kita akan memahami kenapa kita diselamatkan. Kenapa kita dipanggil oleh Tuhan. Kenapa kemudian kita terpanggil untuk pelayanan Tuhan. Kenapa kemudian kita terpanggil untuk kemudian mengembangkan pelayanan misi Tuhan. Semuanya terjadi karena firman Tuhan sedang berbicara kepada kita dan kita kemudian meresponinya. Atau jangan-jangan seperti minggu lalu saya mengatakan bahwa di dalam survei sangat mengerikan ketika Alkitab yang sesungguhnya ini adalah bagian yang penting di dalam hidup kita. Tapi kita tidak pernah menyentuhnya, bahkan maaf saudara. Aplikasi di handphone kita pun kita buka kalau hari Minggu atau kemudian kalau ada komsel atau ada kelas. Kita mengabaikan begitu saja dan menganggapnya tidak begitu penting saudara-saudara. Padahal kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh kekayaan Allah itu sangat dahsyat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Dan seringkali kita memberikan sebuah alasan, saya nggak ngerti Pak, saya nggak mampu. Kadang-kadang memang kita terlalu accuse dengan diri kita, padahal Tuhan memberikan Roh Kudus, memberikan sebuah pengertian hikmat supaya kita bisa mengerti dengan kapasitas yang kita miliki. Dan inilah yang terjadi dengan Mazmur nomor 119. Mazmur 119 adalah Mazmur yang sangat menarik saudara, karena Mazmur ini adalah Mazmur yang terpanjang. Bukan hanya terpanjang tapi Mazmur ini juga saudara-saudara terdiri dari 176 ayat yang dibagi menjadi 22 bait. Kalau saudara melihat pakai Alkitab fisik, saudara akan melihat seperti ada jarak-jaraknya. Ini terbagi menjadi 22 bait dan setiap baitnya itu tersusun di dalam abjad Ibrani yang disebut dengan akrostik yang dimulai dengan kalimat-kalimat yang menarik, yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan yang menarik lagi saudara, setiap baitnya kalau saudara hitung itu isinya 8 ayat. Saya pernah menyampaikan bukan beberapa minggu yang lalu bagaimana saudara-saudara abjad-abjad Ibrani itu saudara dituliskan sedemikian rupa membagi 119 ini menjadi 22 bagian dan dikatakan saudara inilah setiap bagian ketika kita menemukan, mendapatkan, menyelidiki maka itu bagikan sebuah permata yang sangat indah yang akan berkilau luar biasa yang akan menyinari kehidupan kita, hati kita. Dan bukan itu saja, ketika kita merenungkan, kita kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, itu kita bisa pancarkan saudara keluar. Karena memang ini benar-benar seperti permata yang indah. Pertanyaannya adalah seringkali kita tidak memberikan sinar firman itu di dalam kehidupan realita kita. Maka tidak salah kalau kemudian dikatakan Mazmur 119 ini adalah Mazmur tentang keagungan firman Tuhan. Keagungan firman Allah karena di dalam Mazmur ini banyak membicarakan tentang keutamaan Allah, keutamaan firman Tuhan. Dan di sini kita juga melihat bagaimana sifat-sifat Allah itu tercermin melalui firman-Nya. Kita bisa membaca dan melihat di sana bahwa disebutkan Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Itu selalu dinyatakan di sana dan menjadi sebuah cerminan bagi kita. Saudara-saudara, kenapa ini penting buat kita? Karena saudara, realita kehidupan yang kita jalani itu adalah benar-benar nyata saudara. Hidup ini bisa sakit. Kita itu bisa mati mendadak. Kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Hari ini kita sukacita, kita bisa berubah menjadi duka cita. Ada banyak hal di dalam perjalanan hidup kita ini saudara yang kita nggak mengerti.
ada hambatan, ada rintangan. Seringkali kita seakan-akan berjalan di dalam lembah kekelaman, melewati jalan yang sempit. Ada banyak pergumulan, tetesan air mata membuat kita juga stres, putus asa, kecewa, marah, benci, dendam. Saudara, ketika suasana kehidupan hati kita seperti itu, menghadapi sebuah realita seperti itu, disinilah firman Allah. Allah akan berbicara kepada kita untuk menuntun kita, menguatkan kita, menghibur kita, menopang kita. Maka saudara, fokusnya bukan tentang saya, tapi ketika kita membaca sedang berbicara tentang apa yang Allah sedang katakan kepada saya. Apa yang sedang Allah tunjukkan kepada saya supaya saya mengerti bagian ini. Itu ketika kita membaca firman. Saudara, firman Tuhan itulah yang pada akhirnya akan memberikan sebuah kekuatan bagi kita. Menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Menjadi sebuah pegangan bagi kita. Bahkan menjadi sebuah cermin yang nyata bagi kita. Yang menuntun hidup kita supaya kita bisa melewati setiap pergumulan demi pergumulan. Saudara, itu bukan berarti kita begini loh. Kadang-kadang ada orang yang, aduh aku punya masalah. Doain ya, oke. Aduh aku punya masalah. Lalu dia saudara cari-cari Alkitab. Mana ya ayat yang cocok ya. Lalu dibukalah. Begitu melihat, lalu Yudas menggantung diri. Loh, lagi bergumul-gumul kok disuruh menggantung diri gitu. Saudara, kadang-kadang orang-orang itu buka-buka asal-asal begitu saudara. Lalu tunjuk ini ayat yang berbicara kepada saya. Ini firman Tuhan ajaib yang berbicara kepada saya. Bukan begitu saudara. Bukan begitu ceritanya. Tapi firman itu dibaca, direnungkan. Ketika direnungkan saudara dengan pola yang baik, dengan cara yang benar. Maka kita akan melihat dan mendapatkan saudara bahwa firman itu benar-benar menjadi sebuah penghiburan. Menjadi sebuah cermin bagi saya dan saudara. Maka ayat yang pertama dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa hidup daripada pemazmur ketika melewati banyak pergumulan, melewati banyak masalah. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga banyak hal yang kemudian dia ungkapkan tentang Tuhan, tentang firman-Nya, tentang pertolongannya, tentang kuasanya. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan diparafrasekan. Atau dibahasakan dengan bahasa kita. Saudara, ketika dalam perjalanan hidup si pemazmur sendiri, saudara mengalami jalan yang buntu, mengalami stres, mengalami sakit penyakit, dalam tekanan. Dia melihat janji firman Tuhan itu menghidupinya dan dia beroleh kekuatan karena Allah sedang berbicara di tengah-tengah kelemahan yang dia hadapi. Ini saudara-saudara menunjukkan bahwa pemazmur memang benar-benar bergumul untuk sisi kehidupan yang dia lalui dari hari ke hari. Maka saudara bisa melihat dalam bagian ini kecintaan terhadap firman Allah itu. Dan kemudian dedikasi dirinya itu diwujudkan untuk dia kemudian berkomitmen. Aku pegang dan mencintai firman Tuhan. Saudara, ini sebuah satu keputusan yang saya mengatakan luar biasa. Saudara, saya memperhatikan banyak orang ya di dalam kehidupan, banyak sharing ketika setelah melewati masa-masa pergumulan. Dia selalu mengatakan begini kepada saya, Pak Sugianto. Tuhan itu terlalu ajaib ya. Bagaimana gak ajaib Pak? Saat saya udah putus asa. Saat saya sudah kehilangan arah, Tuhan itu kasih jawaban yang gak pernah saya pikirkan. Ketika firman itu saya baca, saya gak ngerti. Tapi begitu tahu Tuhan nyatakan jawabannya. Wow, saya dimengertikan firman ini adalah firman yang ajaib. Saudara, misalnya ketika kita membaca satu bagian firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apakah itu kemudian muncul begitu saja? Tidak. Saya yakin saudara pemazmur mengalami satu pergumulan. Seakan-akan dia berjalan di jalan-jalan yang gelap. Dia tidak menemukan satu tuntunan. Tetapi pada waktu dia merenungkan firman Tuhan. Diam sejenak di hadapan Tuhan. Menenangkan dirinya dengan firman Tuhan. Dia menemukan sebuah jawaban.
Ini yang seringkali tidak pernah bisa kita lakukan. Karena pada waktu kita mengalami sebuah persoalan, kita lebih pusing dengan urusan kita. Otak kita, transmitter di otak kita lebih cepat untuk berbicara ke sana kemari dan mencari jalan keluar. Bahkan kemudian persoalan-persoalan di dalam gereja, di dalam pelayanan, saudara semua diselesaikan dengan cara otak. Bahkan kemudian maaf, pemakai aturannya bukan SOP-nya. Ya memang benar semua pakai SOP atau tata gerejanya betul. Tapi berapa banyak orang-orang percaya, pengurus majelis, Bapak Tuhan, gereja, anggota jemaat ketika memiliki masalah merenungkan, kemudian bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan berbicaralah kepada kami. Apa yang harus kami lakukan? Dan pada akhirnya kita akan mengakui Tuhan janjimu adalah ya dan amin. Dan biarlah kami sekarang sebagai umatmu, saya akan mengatakan, aku memegang dan mencintai firman-Mu. Saudara, pemazmur istilahnya memparafrasekan, mengungkapkan keindahan firman, keajaiban firman itu dengan kata-katanya sendiri. Sehingga firman Tuhan itu menjadi bahasa pribadinya. Jangan salah mengerti ketika saya mulai mengatakan menjadi bahasa pribadinya. Ini bukan berarti mengubah firman, bukan. Bukan mengubah firman. Bukan mengganti firman, bukan. Tetapi saudara-saudara, bagaimana firman Tuhan ini dimengerti dengan kapasitas yang kita miliki. Sebagai bukti ya saudara, bukankah Alkitab kita ini saudara banyak diterjemahkan dalam berbagai versi. Saya hari ini membacakan dalam versi terjemahan yang kedua. Sementara kalau saudara membaca, ada di Indonesia ini banyak Alkitab yang diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa daerah. Sehingga orang-orang daerah, orang Bali, ada saudara Alkitab bahasa Balinya. Di Jawa, bahkan kemudian di masyarakat yang lainnya, semuanya saudara ini diterjemahkan. Bukan mengubah keasliannya, tetapi ketika diterjemahkan supaya saya dan saudara ngerti. Ketika membuka yang terjemahan kedua, supaya kita lebih mengerti lagi, karena lebih dijelaskan lagi, supaya lebih gampang lagi. Sehingga kita bisa memparafrasekan, supaya kita bisa membahasakan menurut kalimat kita sendiri. Maka misalnya, sebagai contoh, saudara di dalam Mazmur 119, saya memakai istilah Inggrisnya supaya lebih gampang. Karena saudara-saudara, ketika firman Tuhan dikatakan firman Tuhan, maka pemazmur tidak menyebutnya firman Tuhan berkata, tidak. Tetapi seringkali pemazmur mengatakan begini, aku cinta hukum-hukummu, aku cinta ketetapan-ketetapanmu, aku cinta peraturanmu, Tauratmu, atau kemudian mengatakan perintah-perintahmu, ajaran-ajaranmu, seperti ini. Saudara bisa mengatakan precepts, comments, commandment, law, his statutes, testimony, judgment. Saudara, ayat-ayat ini semua berbicara bagaimana pemazmur bisa mendalami firman Tuhan di dalam hidupnya. Melihat firman Tuhan tidak hanya sebatas, oh ini firman Tuhan, tapi kemudian menghidupi itu menjadi sebuah bagian. Ini anjuran Tuhan, ini ketetapan Tuhan, ini kemudian yang disebut dengan perintah Tuhan. Seperti itu. Bahkan saudara yang lebih hebat lagi kalau saudara memperhatikan, seringkali dia tidak hanya memakai satu kata firman Tuhan untuk misalnya untuk mengatakan Tuhan. Tidak. Tapi untuk menyebutkan tentang karakter Tuhan, tentang sifat Tuhan. Itu dia menuliskannya luar biasa. Misalnya dia mengatakan begini, Tuhan itu adil. Kenapa? Melihat firman Tuhan itu selalu adil. Saudara dapat dipercaya. Kenapa? Tuhan itu dapat dipercaya. Firman-Nya dapat dipercaya. Tuhan itu benar, maka firman-Nya adalah firman yang benar. Tuhan itu kekal, firman Tuhan juga kekal. Tuhan itu adalah terang sejati, maka firman Tuhan ini akan menerangi hati. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, maka dapat dipercaya dan dipegang janjinya. Seperti itu saudara. Istilah-istilah yang dipakai, inilah yang disebut dengan membahasakan supaya dirinya mengerti. Saya yakin saudara ketika membaca satu bagian firman Tuhan, saudara bisa mengatakan itu secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Ketika kita menyebutkan itu tentu saja bukan asal menyebut, bukan asal terpikir lalu kemudian mengatakan sesuatu, bukan. Sebutan-sebutan ini adalah hasil dari sebuah relasi dengan Tuhan. Relasi kedekatan dengan Tuhan inilah yang membuat dirinya masuk untuk bisa mengenal Tuhan. Semakin dia masuk di dalam mengenal Tuhan,
maka dia semakin mencintai firman Tuhan. Semakin dia mencintai firman Tuhan, maka dia semakin mengasihi Tuhan. Itu, mari kita boleh membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Semakin mencintai firman, semakin mengenal Tuhan. Semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal firman. Amin. Kalau saudara cinta firman Tuhan, saudara cinta Alkitab, saya yakin saudara semakin mengenal Tuhan. Ketika saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku cinta Yesus, saya percaya Anda semakin mengenal firman-Nya. Karena gak mungkin kita mengatakan cinta firman lalu kemudian gak cinta Tuhan. Gak mungkin saudara mengatakan cinta Tuhan tapi kemudian gak cinta firman Tuhan. Ini menjadi satu bagian yang utuh. Inilah saudara-saudara hidup kita yang sesungguhnya. Sebagai orang-orang percaya, kita harus benar-benar memahami bagian ini. Dan tahukah saudara bahwa semua yang kita bicarakan tentang firman Tuhan ini sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus secara sempurna. Tahukah kita saudara-saudara bahwa firman Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita memahami bahwa firman Allah yang kekal yang tadi dibicarakan oleh Mazmur itu, saudara sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dia sudah datang ke dalam dunia, mendekatkan dirinya kepada manusia sebab manusia tak akan pernah bisa menghampiri Allah. Saudara, Allah kemudian juga memberikan Roh Kudus ketika tugas Yesus sudah selesai. Dia kembali ke surga. Tapi Yesus kemudian memberikan roh yang lain, yaitu roh dirinya sendiri melalui kuasa Roh Kudus supaya kita bisa mengerti. Dan kalau kita membaca di dalam satu bagian surat Paulus, dia mengatakan Yesus Kristus itulah kepenuhan Allah. Dialah segala-galanya, dialah yang sedang dibicarakan dalam perjanjian lama. Dialah yang disebut dengan firman, Taurat, ketetapan, peraturan. Dialah yang menggenapinya. Bahkan saudara lebih ajaib lagi ketika saudara membaca dalam perjanjian baru. Siapa Yesus? Saudara akan mendapatkan sebuah pengenalan yang luar biasa. Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan masih banyak lagi sekitar 200 lebih gelar yang ditujukan kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa Alkitab ini saudara begitu ajaib dan luar biasanya. Kita yang tidak pernah mengenal Allah lalu kemudian bisa mengenal Allah melalui firman-Nya dan melalui pernyataan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Inilah kenapa kita itu saudara harus mengerti mengapa saya dan saudara harus menikmati relasi dengan Kristus. Kenapa saya dan saudara harus menikmati tinggal di dalam firman dan melakukan firman. Saya mengatakan menikmati sebab seringkali kita tidak menikmati. Seakan-akan ini menjadi hukum, seakan-akan ini menjadi sebuah keterpaksaan harus dibaca. Padahal ini saudara satu bagian. Minggu lalu saya mengatakan ini menjadi makanan rohani kita supaya kita mengerjakannya. Dan kalau hari ini saudara dipaksa, saudara harus dipaksa untuk melakukan, membaca, membuat laporan, membuat laporan. Saudara itu supaya nanti saudara terbiasa. Setelah program 40 hari di dalam firman selesai, bukan berarti selesai sudah, aku gak baca Alkitab lagi. Wah itu salah besar saudara. Aduh tugasnya selesai, tiap hari sudah gak kirim-kirim, gak foto-foto. Aku gak suruh baca saat teduh lagi. Aduh puji Tuhan, sesat. Saya mengatakan kalau gak baca Alkitab puji Tuhan, itu sesat banget saudara ya. Saudara, ketika ini selesai, ini cuma pengantar saudara. Ini cuma latihan buat saudara. Dipaksa sedikit istilahnya intensional. Disengaja baca firman Tuhan harus disengaja. Kenapa saudara? Hidup ini sangat nyata. Kita itu bisa menghadapi pergumulan. Selama hidup itu pasti ada banyak pergumulan. Hari ini sudah tenang, baik-baik. Aduh sore dapat kabar gak enak.
Sore udah diselesaikan, mau sukacita, mau me time, mau dinner sama keluarga. Ada hal yang lagi membuat kita jadi gak enjoy. Benar gak? Ini kehidupan. Tapi saudara, ketika kita mencintai firman, kita akan tahu itulah ungkapan kasih Allah kepada kita. Sekali lagi bukan kita yang mau menunjukkan kasih Allah, bukan. Tapi sesungguhnya saat saudara membaca firman, saudara akan melihat itulah ungkapan cintanya Tuhan kepada saudara. Sekali lagi, saat saudara membaca firman Tuhan, itulah ungkapan cintanya Tuhan kepada saudara. Bu Eni selalu godain saya. Pak, surat-suratmu itu masih aku simpen loh. Oh ya? Boleh gak dibacain sekali-kali? Boleh, gak malu? Ya enggak lah, waktu itu kan kita jatuh cinta. Itu ada Pak Nyoman saksinya. Saya di sini, di Singaraja, Eni ada di Malang. Saya bersyukur ada Pak Nyoman yang boleh mengenalkan saya dengan Eni. Walaupun adik Eni itu adik kelas saya, saudara. Tapi kemudian ya zaman itu kan saudara-saudara pasti surat ya. Makanya lagu-lagu jadul itu sangat-sangat mengena. Surat cintaku, nah itu saudara, kita tunggu Pak Pos terus saudara ya. Seminggu itu tulis, tiap hari tulis, kok gak lama balesnya gitu ya. Kalau telepon pun saudara, itu gaji sebulan bisa habis saudara buat nelpon saudara. Kenapa? Perasaan cinta. Pada waktu saya menuliskan itu, itulah ungkapan hati saya, bukan gombalan. Nggak tahu, ada yang sini korban gombalan dari pasangannya? Saya yakin tidak ada gombalan. Saya yakin saudara mengungkapkan cinta itu dengan tulus. Amin. Nah, lihat pasanganmu, tulus enggak waktu itu ya. Yang belum punya pasangan jangan cari-cari ya, saudara-saudara ya. Nah, perintah-perintah Tuhan itulah saudara membuat kita jadi semangat, membuat kita saudara menjadi bergairah. Kalau urusan soal cinta, itu membuat saudara begitu antusias. Terlebih saudara cinta kepada firman Tuhan. Tuhan udah menyatakan cintanya supaya peraturan perintah itu membuat kita menjadi hidup jauh lebih baik. Supaya kita semakin mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan. Maka saudara boleh katakan sekalipun kita sedang berjalan dalam pergumulan. Sekalipun kita sedang di dalam keadaan yang susah. Tetapi ada satu campur tangan Allah. Ada kendali Allah. Ada providensia Allah, ada perlindungan Allah yang senantiasa menolong kita. Jadi ketika saudara sudah belajar firman, mungkin hari ini saudara gak ngerti. Tapi percayalah, firman ini hidup. Firman ini akan berbicara di dalam perjalanan iman saudara. Sebab saudara gak tahu apa yang terjadi berikutnya. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Bukan karena tugas, bukan karena paksaan. Tetapi benar-benar saudara rindu untuk mencari cintanya Tuhan. Suratnya Tuhan. Apa yang Tuhan sedang ingin katakan kepada kita. Maka disinilah saudara firman Tuhan itu harus menjadi sumber kehidupan saya dan saudara. Menjadi vitalitas di dalam menjalani hidup. Kalimat vitalitas itu bagus kalau dicari artinya saudara. Satu hal yang semangat, satu hal yang disertai dengan tekad yang kuat saudara. Untuk menjalani hidup. Menjalani hidup ini memang gak gampang. Saudara selama hidup persoalan akan datang. Tetapi firman itu akan menjadi sebuah kehidupan. Menjadi sebuah vitamin bagi saudara. Ini bukan sebuah sugesti. Tetapi melihat bagaimana Allah sedang berbicara kepada kita. Allah sedang menunjukkan cintanya kepada kita. Firman Tuhan itulah makanan. Yang paling bergizi bagi jiwa dan roh kita. Yang menumbuhkan kita. Sehingga kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Saudara, godaan itu semakin banyak bukan? Hidup ini nyata saudara. Saya pernah menyampaikan ilustrasi bukan? Ada orang yang udah tahu, udah masuk kepada lubang. Udah diingetin, masih juga jatuh kepada lubang yang sama. Masih juga yang ketiga kalinya dosa yang sama. Berulang kali diperingatkan dosanya tetap sama. Jatuhnya kepada pola yang sama. Itu sesungguhnya kamu mau bertobat apa enggak? Saudara orang mengatakan aduh sulit ya Pak ya aku jatuh yang sama. Kamu niat apa enggak untuk berubah? Saudara iblis akan senantiasa mengocok kita. Akan membuat kita saudara-saudara untuk mencintai kedagingan kita. Justru disinilah semakin banyak
firman Tuhan yang kita hidupi. Yang kita hidupi loh ya. Yang kita hidupi. Maka itu semakin kuat kita menghadapi setiap godaan, setiap cobaan. Dan semakin bijak di dalam mengambil keputusan. Tadi kan saya mengatakan ya, seringkali kita menyelesaikan masalah adalah berdasarkan otak kita, logika kita, bagaimana kita mengajarkannya. Pernah enggak kita menyelesaikan masalah bersama-sama, duduk, bersimpuh di kaki Tuhan, diam sebentar di hadapan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hikmat Tuhan berbicara di dalam mengambil keputusan. Kita seringkali lebih suka memakai akal logika kita. Dan tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Ini sangat mengerikan saudara. Semakin kita hidup dalam firman. Semakin kita menolak dosa. Masing-masing di dalam diri kita itu ada monster-monster yang selalu membawa kita jauh daripada firman Allah. Saat kita punya masalah, saat kita punya pergumulan selalu menyeret kita untuk melakukan dosa yang sama. John Bunyan mengatakan buku ini atau Alkitab ini akan menjauhkan Anda dari dosa. Atau sebaliknya, dosa yang menjauhkan Anda dari Alkitab. Ngerti maksudnya ya saudara? Ngerti ya? Firman Tuhan ini ketika kita baca, pasti saudara nggak akan jatuh di lubang yang sama. Nggak akan melakukan dosa yang sama. Tapi kalau saudara dosanya terus sama, artinya Alkitab ini sudah jauh dari saudara. Lihat deh temanmu sebelah. Teman aja lihat aja jangan ditepuk. Nah, lu buka, dilihat aja. Sudah lihat temannya? Nggak, sekarang lebih lihat lagi. Oh dia baik kok, aku yang sering kali dosa. Aku yang sering kali melakukan. Saudara-saudara dalam bagian ini jelas sekali saudara. Firman Tuhan sesungguhnya adalah benar-benar akan mengikat kita untuk selalu berjalan di dalam tracknya Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita saat kita dalam sebuah kelemahan, keputusasaan dan ketidakberdayaan. Kita dapat kemudian menceritakan kembali, memparafrasekan kembali, mengatakan kembali betapa indahnya firman Tuhan yang sudah menghidupkan saya, yang sudah mengubahkan saya, yang sudah membawa saya kepada hidup berkemenangan, yang membuat saya pada saat ini memiliki iman yang teguh. Anda harus menceritakan itu kepada orang lain. Anda harus membagikan itu kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan memparafrasekan. Sekali lagi, karena minggu ini kita akan masuk kepada tema yang itu memparafrasekan firman. Menjadikan firman itu bahasa buat diri kita. Ini sangat menolong saudara untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Misalnya saudara, Yohanes 3 ayat 16, saudara hafal? Hafal? Saudara kalau hafal kemudian diparafrasekan jauh lebih mudah bukan? Oh Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Oh itu tentang kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu caranya memparafrasekan. Bukan menghafal. Bedakan ya. Kita sedang belajar bagaimana firman yang kita baca. Lalu kemudian kita bisa ungkapkan. Kita boleh tuliskan itu. Baik di kertas ataupun saudara bisa menuliskannya itu. Di dalam sosmed saudara. Maka saudara-saudara, melalui firman-Nya kita dapat menjalani kehidupan yang terus tertuju kepada Kristus. Sekalipun saudara, kehidupan ini banyak hal tidak seperti yang kita harapkan. Maka saya menutupnya saudara dengan dua quote. Yang pertama, quote-nya. Karena Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Firman yang dapat diandalkan dan penuh kuasa. Maka kita harus menjadikan Alkitab sebagai prioritas kehidupan kita. Kita tidak cinta firman karena kita tidak memberikan prioritas untuk membacanya. Kita tidak menjadikan Alkitab sebagai prioritas maka kita akan mengabaikannya. Kita tidak menjadikan Alkitab prioritas sehingga kita saudara hanya membuka mungkin itu adalah seminggu sekali. Itu pun kalau pas di LCD tidak ditayangkan. Saudara belajarlah untuk mencintai firman Tuhan. Ini step awal saudara.
Susah, susah. Tapi perlu komitmen, yes. Perlu tekad, yes. Perlu niat, yes. Kita sudah bahas minggu lalu. Dan yang terakhir, saya menutupnya dengan quote. Gunakanlah firman Tuhan ini sebagai satu garbu tala untuk menyelaraskan hati Anda agar lebih mengasihi Tuhan. Anda tahu garbu tala bukan? Ini bukan garbu buah ya. Bedakan dengan garbu buah ya. Garbu tala itu cuma begitu. Jangan-jangan ada yang gak tahu. Garbu tala itu kalau mau nyanyi, mau paduan suara diketingin. Ting. Oh, do. Gitu ya saudara Fales ya. Nggak cocok. Jadi saudara, bukan garbu talanya yang fales. Suara kita lah yang fales. Jadi jangan garbu talanya jelek nih. Bukan begitu. Firman Tuhan itu seperti garbu tala saudara. Artinya Tuhan ngomong apa? Selaraskan hati kita dengan hatinya Allah. Itulah supaya kita bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan. Orang yang mencintai firman akan mencintai Kristus. Orang yang mengasihi Kristus akan mencintai firman. Firman itu akan menjadi penolong saudara, tolak ukur saudara, patokan saudara untuk mau ngapain. Firman Tuhan akan berbicara. Jadi jangan dibalik ya, cari ayat untuk menolong saudara, memperlengkapi saudara, untuk istilahnya apa, nyindir orang lain. Saya sering kali sahabat, Pak, apa sih maksudnya orang itu kirim firman Tuhan seperti ini? Itu enggak 1-2 orang saudara. Diskusi, Pak kenapa ya dia kirim ayat ini buat saya? Saya juga enggak ngerti. Kan minggu lalu saya ngomong, seringkali firman Tuhan dengar khotbah, mana ya? Oh dia sayang, dia enggak datang. Harusnya firman Tuhan, aduh firman Tuhan ngomong apa ya sama aku ya. Inilah saudara, menjadi garbu tala artinya apa yang Tuhan sedang ingin kita ketahui. Tuhan ngomong apa supaya kita mengerti. Itulah menjadi garbu tala. Amin. Ayo kita baca sekali-kali bersama-sama bagian ini sekali saja. 1, 2, 3. Gunakan firman Tuhan sebagai garbu tala untuk menyelaraskan hati saya agar lebih mengasihi Tuhan. Kata Anda ganti saya ya. Yuk 1, 2, 3. Gunakan firman Tuhan sebagai garbu tala untuk menyelaraskan hati saya agar lebih mengasihi Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh.